Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak di Room Gimit Hmm, yang telah kita janjikan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana liburan kemarin? Lumayan. Kemana aja? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Apa oleh-olehnya nih? Kenapa? Ada oleh-oleh nggak dari jalan-jalan? Gak ada. Nggak Kan ada. jalan ngilangin stres. Oh, hilangin stres jalan-jalannya. Oke. Konseling kita hari ini ya, seperti yang kakak sampaikan, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Oke, sebelum kita memulai kegiatan konseling, kita berdoa dulu ya Kak. Oke, mungkin bisa kakak mulai berdoa. Kita berdoa dulu ya Bu ya. Ya, berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling, saya tanya dulu. Kegiatan konseling yang keberapa ini? Udah pernah kan melakukan konseling? Heeh. Oke, sudah pernah. Sebelum melakukan konseling hari ini, lebih tepatnya di pukul 16:26 sesuai dengan janji kakak ya. Siap dengan konseling kurang lebih 2 jam atau 1 jam kak? Sekitar 45 menit lah. Siap? Siap. Oke, siap. Dan selama proses konseling, ini adalah masalah hanya kakak dan ibu sebagai guru BK yang mengetahui. Ya, dimana tidak akan tersebar keluar apa yang kakak sampaikan hari ini. Ya, ya siap? Siap. Oke. Apa yang ingin disampaikan kepada ibu mengenai kegiatan kita sore hari ini? Soal apa ya Bu? Kita ini kan bisa masuk sekolah tuh. Terus Sekolah. orang yang sudah mempunyai pekerjaan. Jadi kan kita kayak beda kegiatan gitu Iya. kan. Terus itu kayak si dianya bisa kayak kitanya sih yang nggak bisa ngerti, sebenarnya kita yang nggak bisa ngerti kalau kita ini sebenarnya sudah beda kegiatan gitu. Kitanya masih belajar, sedangkan dianya sudah bekerja dengan waktu yang ditentukan gitu. Oke. Punya pacar bekerja. Ya, Kakaknya sendiri kelas 9 SMP ya? ya. Udah mau akhir. Oh, bentar lagi selesai. Oke. Punya pacar bekerja. Sudah berapa lama kira-kira? Dari kelas berapa pacar? Kelas 8 atau kelas 9? Baru Setahun ada? baru belum Belum. Oh, belum setahun. Kenal di mana? kenal lewat sosial media. Oh, kenal lewat sosial media. Oke. Ada perasaan apa? Nih, kenal dari sosial media. Berarti sudah ketemu, udah jalan berarti ya? Ya, sudah. Jalan. Waktu awal-awal jalan gimana? Ya, kayak gimana sih, kita kan baru ketemu tuh, jadi dia kayak masih canggung gitu kan, Hmm. masih lebih asik lewat chattingan daripada ketemu. Ya Lebih kayak lebih orang sering chat ya? asing gitu. Karena posisi dia bekerja ya. Ya, Kalau boleh tahu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? kerjanya itu ya dari pagi jam 8 sampai jam 4 itu shift pagi. Kalau misalnya dapat shift siang ya dari jam 2 sampai jam 10 malam. Itu. Setiap hari tidak ada libur gitu? Ya ada sih seminggu sekali off day. Kalau misalnya jalan setiap hari apa? Jalannya kalau si dianya lagi libur. Kalau dia lagi libur. Oke. Ya, Dengan
kakak kondisi berpacaran atau mengenal lawan jenis dengan orang yang bekerja? Kenapa, Pak, Bu? dengan memiliki teman beda jenis, kemudian teman dekat lah, bisa dikatakan pacar nih, yang bekerja, pasti kan ada perbedaan yang sangat jauh dengan siswa seorang pelajar, tuanya seperti itu dengan kondisi kelas sendiri. Pasti kan ada rasa eh, senang dan sedihnya, tuanya seperti itu. Apa yang disampaikan? Karin kan menyampaikan dengan ibu mudah mulai bosan bu, udah mulai lelah dengan dia yang seperti itu gitu loh. Ya, lebih pengen apa ya, gimana gitu cara ngontrol dirinya supaya kayak nggak ketergantungan sama dia. Karena kan istilahnya beda waktu gitu. Jadi istilahnya punya ketergantungan gitu ya kak ya. Ketergantungannya dalam hal apa dulu? Ya kayak pengennya kalau misalnya kita butuh, misalnya kita butuh mau itu maunya ditemanin dia gitu kan, sedangkan dianya nggak bisa, terus kitanya jadinya terus seperti itu. Ya memang kalau usia pelajar kan pinginnya kemana-mana berdua ya, nggak mau ditinggal sendiri ya. Tapi sekarang kondisinya adalah kakak punya pacar adalah orang yang bekerja, yang dimana limit waktunya berbeda dengan kakak yang seorang pelajar. Dengan kondisi yang seperti itu, apa ada tidak yang akhirnya berakibat pada diri kakak sendiri? Jadinya ya kayak kayak males-malesan, kayak apa-apa tuh kayak jadinya males gitu, nah Bu, jadinya kayak bad mood, tugas mulai. Berarti tugas-tugas akhirnya banyak terbengkalai ya kak ya, dengan kondisi yang seperti itu. Tugas terbengkalai, terutama mungkin pekerjaan yang ada di sekolah, kemudian di rumah juga seperti itu. Bener. Menurut kakak, itu baik atau tidak pengaruhnya? Nggak baik sebenarnya. Nah, sebenarnya nggak baik. Nah, jadinya kayak pekerjaan tuh jadi numpuk, tunggu deadline baru dikerjakan Kalau gitu. dikerjakan. Jadi ada tugas ya yang hari ini dikasih karena lihat deadline-nya nanti berapa hari kemudian baru dikumpul, jadi tidak mau dikerjakan gitu. Ya, Nah, itu masuk di logika apa tidak sebenarnya? Lebih penting mana? Suatu pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab seorang pelajar atau memikirkan keadaan hatinya sendiri? tanggung jawab seorang pelajar. Nah, tanggung jawab seorang pelajar. Apa yang harus dilakukan? Oke, ini adalah uh, bisa dikatakan teknik konseling kita hari ini adalah CBT, yang dimana adalah teknik cognitive behavioral therapy, dimana merubah cara berpikirnya kakak yang irasional menjadi rasional. Hitungannya gimana? Yang tadi kayak menyampaikan, saya jadi ketergantungan bu dengan dia. Padahal uh, waktu saya ini adalah yang real adalah seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Apa yang bisa kakak lakukan untuk merubah cara berpikirnya yang pada dasarnya kenyataan adalah ini tidak berperilaku atau tidak berpengaruh positif untuk saya. Namanya seperti apa? Mungkin ada pemikiran-pemikiran atau penanaman yang bisa ditanamkan kepada diri kita sendiri, merubah mindsetnya, itu seperti itu. Nah, di sini yang namanya konseling behavioral therapy atau cognitive behavioral therapy menekankan kepada diri klien itu sendiri atau pada diri kakak sendiri. Hanya seperti itu. Kenapa? Karena anggapannya adalah teori ABCDE, di mana A dalam artian kakak yang sebagai orang yang mengalami, ya, yang mengalami perubahan pada diri kakak sendiri, baik dari segi belajar, kemudian yang biasanya
ceria, kemudian mulai malas-malesan, apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab akhirnya mulai menurun atau eh, deadline-nya sudah mulai mundur, hitungannya seperti itu. Kemudian B, menganggap bahwa dia lebih penting dari apa yang kakak kerjakan sejauh ini. Kemudian konsekuensi C, dalam artian karena kakak tidak bisa membagi waktu antara pikiran berhayal dengan kenyataan sebenarnya, bahwasanya itu adalah pasti punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Apa yang kita rasakan mungkin bisa dibilang yang awalnya bisa dikerjakan dalam 1 hari, jadi berapa hari, ya kan? Nah, itu aja segitu. Kemudian D, di sini tugas ibu adalah memberikan pemahaman kepada kakak bahwasannya kakak tidak bisa bergantung kepada dia. Kakak harus berdiri sendiri, harus bisa menanamkan bahwasanya apa yang kakak lakukan itu adalah diri kakak sendiri yang bisa, tidak tergantung kepada dia. Kemana-mana misalnya seperti yang kakak tadi sampaikan, ingin keluar atau lagi nongkrong ditemani misalnya seperti itu. Kemudian ini efeknya setelah itu, sadar enggak dengan apa tindakan yang kita lakukan. Setelah kita sadar dengan apa yang kita lakukan, berarti kan kita punya perencanaan atau ini gambaran apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya pada diri kita sendiri. Oke ya. Mungkin sudah cukup paham dengan teknik ABCD. Ya, Bu. Oke, nah berarti kembali kepada inti permasalahan. Bagaimana caranya merubah pemikiran yang irasional menjadi rasional. Nah, pemikiran irasionalnya itu apa yang kakak pikirkan sejauh ini tentang dia, itu hanya seperti itu. Yang berakibat pada kakak, itu hanya seperti itu. Apa? Ya. Maksudnya irasional itu Misalnya gini, saya bergantung dengan dia. Padahal saya bisa mengerjakan sendiri. Kemudian bisa juga saya sudah berlaku baik nih, tapi dia masih seperti itu. Saya meluangkan waktu tuh untuk dia. Kalau misalnya, Dek, temani saya ke sini. Nah, pada saat dia lagi libur, tapi pada saat gilirannya kakak misalnya yang lagi butuh, dia nggak ada, lebih mungkin di waktu luang karena kakak sudah tahu kondisi dia bekerja di hari-hari apa, misalnya seperti itu yang ada liburnya, meluangkan waktu tapi dia tidak bisa, ya seperti itu kan pasti ada. Dia bilang sudah menjalani kurang lebih ya belum setahun sih, tapi kan sudah tahu salah satu nih apa orangnya seperti apa, diri kita seperti apa, dia seperti apa, seperti itu. ya kayak gimana ya, Bu ya, jadinya kayak bingung mau ngudahin gitu kan, tapi tuh kayak Berat ya. sayang sama hubungannya ya iya, sayang sama orang juga iya gitu, tapi mau dikuat-kuatin malah nanti jadinya efeknya sesuatu yang diterus-teruskan kalau sudah buruk tuh kan bakal kayak Nggak nyaman ya. Kayak itu yang ini yang perlu kita gali di sini, yang perlu dihilangkan pikirannya. Ngerasa sudah sesuatu itu udah nggak nyaman, tapi karena berpikirnya udah lama Bu, udah terlanjur sayang. Kalau misalnya mau diakhiri itu gimana ya, perasaan kita itu pasti akan ada hal seperti itu. Pertama ya pasti rasa sedih ada. Nah, sekarang ini yang harus ditanamkan, pikiran irasionalnya yang harus bisa dihilangkan dengan menumbuhkan pikiran rasionalnya. Saya harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa, ini loh kenyataannya, ini seperti itu. Apa yang harus dilakukan?
belum. Oke, belum arah ke sana, tapi setidaknya kan sudah paham nih ya, bahwasanya dia itu Bu apa ya berdampak negatif kepada saya nih, misalnya seperti. Tapi karena saya ini sudah terlanjur sayang, udah lumayan lama, rasanya untuk diakhiri itu susah. Nah, itu yang perlu ditekankan kepada diri sendiri dan pikirannya bahwasanya biarpun lama ataupun sebentar, pada dasarnya hal yang penting itu adalah kebahagiaan diri kita sendiri, terutama adalah saya ini masih masih sekolah gitu, cumannya masih banyak tugas yang harus saya kerjakan. Kira-kira nih setelah mengalami itu tandanya yang memang harus disampaikan eh, untuk menuruti apa yang ada di pikiran kakak, sanggup atau tidak. Kalau misalnya saya mau mikir untuk kayak mau fokus Mm-mm. kelas 9 nih, kan pasti Mm-mm. fokus cari sekolah yang lebih baik. Jadi Mm. kita kumpulin nilai yang ya untuk menunjang lah kita masuk sekolah terbaik gitu. Jadi Ya, ya itu sendiri harus sanggup sih untuk mengesampingkan dulu itu. Jadi kayak ya kalau emang dikasih ketemu lagi nanti ya semoga ada di posisi yang dia udah bagus, saya juga udah baik gitu kan Bu. Jadi kayak ya ibaratnya pikirannya hitungnya masih kalau bisa ya Bu, seandainya jalan dua-duanya ya Bu, jalan gitu ya. Ah, hubungannya jalan, belajarnya jalan, pekerjaan di rumah ataupun di sekolah berjalan gitu, hitungannya seperti itu. Ya, kalau misalnya nih seperti yang kakak harapkan tidak sesuai dengan konsekuensinya, bagaimana? Kita punya pilihan negatif dan positifnya nih. Kalau misalnya kakak memilih ya udahlah Bu, saya udah capek misalnya. Pasti kan ada sisi negatif konsekuensi yang harus kakak terima. Nah, apa itu hanya seperti itu. ya kalau memang harus udah sama dia ya nggak apa-apa. Ya, Ya berarti bukan yang baik gitu kan. nah, Lagian kita tuh juga beda kesibukan, jarak usia mungkin juga lumayan lah jarak gitu. usia lumayan ya hitungannya itu apalagi yang bekerja. Kalau tipe bekerja itu pemikirannya udah beda memang dengan orang yang masih memiliki sekolah hitungannya seperti itu ya. Kalau misalnya diakhiri ya paling tidak punya ada rasa sedih ya, Ya, sakit hati lah hitungannya murung. Kemudian ini hubungan udah lama banget Bu, tapi yang namanya keputusan memang harus berarti kakak buat misalnya seperti itu. ya. Nah, kira-kira nih setelah kakak punya keputusan nantinya ya memilih, nah, apakah ingin dikatakan atau tidak? Kira-kira kapan ingin menyampaikannya? Ini seperti Kalau mau nyampaikan sih lebih baik dari sekarang karena kan ini sebentar lagi dekat ujian gitu Bu. Jadinya kayak eh, daripada sayanya yang uring-uringan ya. ringan, kerjaan tidak terkerjakan, tugas itu nggak kerja gitu kan. Jadi lebih baik sih ngomong. Berarti kalau misalnya menyampaikan kepada dia, berarti sudah siap resikonya ya. Kalau misalnya nanti nih orangnya nggak mau diakhiri gimana? Ya kalau emang dianya nggak mau ya berarti dia harus bisa ngertiin saya yang sebagai pelajar gitu. Gitu. Oke. Dari sayanya juga udah kayak ya terserah dia gitu kan mau kayak gimana ke kitanya. Eh, nanti berarti ada keputusan ya akan disampaikan segera. Kira-kira waktu liburnya hari apa Kak? Hari Minggu? Enggak
kayaknya jarang sih kalau off day itu hari Minggu, Bu. Oke, berarti di sela-sela waktu luang pada saat dia berkunjung, pernah berkunjung ke rumah berarti ya? Nah, Oke, pada saat berkunjung ke rumah akan menyampaikan apa yang kakak sampaikan karena pikiran beratnya yang ketergantungan dengan dia yang harus kenyataan yang sebenarnya biarpun tanpa dia saya bisa lakukan sendiri, hanya seperti itu. Bukan hanya dengan dia saya bisa jalan atau have fun kemanapun dengan teman yang lain kan juga bisa. Itu yang harus ditanamkan kepada diri kita sendiri bahwasanya bahwa selain dia ada orang lain yang sayang dengan kita, ada yang merhatiin kita selain dia. Oke. Mungkin setelah kita melakukan konseling ini di tahapan terakhir nih kita ngobrol, apa yang bisa kakak simpulkan dari kegiatan kita konseling individu hari ini? ya saya jadi apa ya, Bu? Jadi dapat sedikit kurang lebihnya ya bisa membuka pikiran saya untuk lebih berani ngomong sih apa yang saya rasain ke dia gitu kan. Jadi kayak dari dianya juga bisa ngerti saya juga jadi bisa ngerti dia gitu. Nanti ada keputusan ya semoga terbaik. Oke, ya berarti sudah paham dengan teori ABC dengan eh, teknik konseling kognitif behavioral terapi membuka itu dia kognitifnya ya pikiran rasionalnya yang harus diutamakan daripada pikiran irasional. Oke. Ini ada lagi yang mau disampaikan Kak sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita hari ini? Nggak ada, Bu, sudah cukup. Oke, itu cukup ya. Mungkin nanti di lain waktu kalau masih ada hal yang mau dibicarakan bisa konseling dengan ibu ya dengan seperti yang kemarin janjian dulu Bu kira-kira kapan ada waktu. Nah, pasti ibu akan menjadwalkan untuk kakak. Oke, kalau misalnya kakak sudah cukup jelas ya dengan eh, penyampaian ibu dan kakak juga udah cukup eh, terluangkan isi hati dan pikirannya dengan kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Terima kasih, Bu. kita ketemu di lain waktu. Dipersilakan untuk kakak meninggalkan room Gmail hari ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.